Manchester City tampil impresif untuk menggulingkan Chelsea di hadapan pendukungnya sendiri. Sang juara bertahan mengamankan skor 2-0 dalam kunjungan ke Stamford Bridge. Chelsea melawan sebaik mungkin, tetapi serangan-serangan mereka tumpul. City di sisi lain tampil sangat efektif dalam memaksimalkan peluang. Kali ini 2 gol City datang dari aksi Erling Haaland dan Mateo Kovacic ketika laga memasuki menit ke-84. Kemenangan ini mengantar Manchester City memasuki musim baru Liga Inggris 2024-2025 dengan 3 poin. Real Madrid dipaksa bermain seri oleh Real Mallorca di Jornada 1 La Liga 2024-2025 di Mallorca Son Moix dengan skor akhir 1-1. Pertandingan ini berlangsung sengit. Mallorca bisa memberikan perlawanan yang membuat Madrid cukup kerepotan. Real Madrid sempat unggul duluan melalui gol dari Rodrigo. Namun di awal babak kedua, Mallorca berhasil menyamakan kedudukan melalui Vedat Muriqi. Mbappe nyaris berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-61. Sayangnya tembakan Mbappe ke pojok kiri gawang masih mampu diamankan Dominic Grieve. El Real juga sempat bermain dengan 10 pemain karena Ferland Mendy mendapat kartu merah langsung. Hellas Verona memberikan Napoli kekalahan telak di pekan perdana Liga Italia 2024-2025. Partenope tak tanggung-tanggung disikat 3 gol tanpa balas. Verona mampu tampil solid di babak pertama. Meski Napoli banyak mengancam, Verona bisa meredam dengan cukup apik. Kvaratskhelia mengalami cedera di akhir babak pertama. Ia terlihat menangis saat dibawa keluar. Di babak kedua, Hellas Verona bisa pecah telur melalui gol Livramento. Gol kedua kemudian bisa dihadirkan Verona pada menit 75 melalui Daniel Mosquera. Tak ada gol balasan yang bisa dicetak oleh anak asuh Antonio Conte. Malah, gawang Alex Meret kebobolan lagi di masa injury time. Kali ini Mosquera mencetak gol keduanya. Di match lain, Bologna berbagi poin saat menjamu Udinese dengan skor sama kuat 1-1 di Renato Dall'Ara Stadium. Gol Bologna berasal dari penalti Riccardo Orsolini menit ke-57. Sedangkan gol penyeimbang Udinese dicetak melalui Lautaro Gianetti menit 68. Kemudian AS Roma dipaksa bermain imbang oleh Cagliari di Jornada 1 Serie A 2024-2025 di Sardegna Arena dengan skor kacamata. Pertandingan ini berlangsung dengan sangat alot. Kedua tim saling adu serang, tapi lini serang mereka sama-sama tumpul. Kemudian Lazio menang meyakinkan ketika menjamu Venezia yang bermain tanpa bek Indonesia, Jai Itses dengan skor akhir 3-1 di Olimpico Stadium. Venezia sejatinya sempat mencuri gol terlebih dahulu melalui Kofod Anderson menit 3. Namun setelahnya gawang mereka diberondong 3 gol. Bermula dari Castellanos, kemudian Mattia Zaccagni membuat Lazio berbalik memimpin via penalti. Lalu gol kepastian kemenangan Lazio tercipta berkat gol bunuh diri Giorgio Altare. Dengan begitu, kini klasemen sementara Serie A 2024-2025 pekan pertama dikuasai oleh Verona dan di posisi 2 Lazio dengan poin 3. Setelah proses panjang, kiper Martin Paes akhirnya kini sah membela timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Ketum PSSI Erick Thohir. Martin Paes sudah disumpah sebenarnya menjadi warga Indonesia pada 30 April lalu. Namun pemain berusia 26 tahun itu belum bisa membela timnas karena sebelumnya pernah membela timnas Belanda di kategori usia. Diyakini kiper FC Dallas itu bisa bermain di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai September nanti. Everton dikabarkan tengah mempersiapkan tawaran pinjaman untuk striker Arsenal Eddie Nketiah sebelum jendela transfer ditutup dalam waktu kurang dari 2 minggu lagi. The Toffees membutuhkan gol setelah kesulitan mencetak gol musim lalu, di mana mereka menjadi tim dengan jumlah gol terendah kedua di Premier League. Jika Everton bisa menyelesaikan transfer Nketiah, meskipun hanya dengan status pinjaman, itu akan menjadi langkah yang besar untuk mereka. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong memastikan tidak akan memanggil Elkan Bagot untuk agenda ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan memainkan 2 laga awal ronde 3 melawan Arab Saudi dan Australia. Sinteyong enggan membeberkan alasan tidak akan memanggil Elkan Bagot, namun hubungan keduanya memang sedang renggang setelah sang pemain beberapa kali menolak panggilan timnas Indonesia. Laporan sejumlah media Spanyol menyebutkan bahwa Ilkay Gundogan mungkin akan meninggalkan Barcelona setelah kedatangan Dani Olmo, di mana Fenerbahce yang dilatih Jose Mourinho saat ini dikabarkan tertarik untuk mendapatkan jasanya. Meski demikian, Hansi Flick berharap sang pemain tetap bertahan di Barca. Sinyal kepergian Gundogan sendiri mulai terbaca dalam beberapa hari terakhir usai sang pemain tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan karir di tanah leluhurnya Turki sebelum memutuskan pensiun sebagai pemain sepak bola profesional.
La Gazzetta dello Sport mewartakan bahwa PSG telah mengontak perwakilan Ademola Lookman dan bisa segera mengajukan penawaran untuk sang bintang Atalanta. Victor Osimhen sebenarnya menjadi kandidat terkuat yang diincar PSG, namun Napoli menolak menegosiasikan mahar transfernya terkecuali ditebus seharga 130 juta euro sesuai dengan klausul rilisnya. Klub Bundesliga Frankfurt telah mengumumkan bahwa mereka berhasil mendatangkan Arthur Theate dari klub Prancis Stade Rennes pada bursa transfer musim panas tahun ini. Frankfurt mendatangkan Arthur Theate dari Rennes dengan status pinjaman selama 1 musim. Peminjaman tersebut juga disertai dengan opsi pembelian secara permanen di akhir kesepakatan. Atalanta dikabarkan mencapai kesepakatan dengan Udinese untuk transfer gelandang asal Serbia Razar Samardzic, berdasarkan laporan yang beredar di Italia. Dia telah mencapai kesepakatan senilai lebih dari 20 juta euro dengan bonus sekitar 5 juta euro berdasarkan laporan dari Sky Sport Italia. Surat kabar asal Italia itu menambahkan bahwa Samardzic bersiap untuk terbang dan melaksanakan tes medis bersama klub barunya.